Curang aja, curang. Teh lain teh.
Pernah nggak boleh punya teman dari yang itu? Baik, bunda-bunda semuanya yang sudah bergabung di seminar malam hari ini, saya mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam kami ucapkan kepada seluruh peserta seminar. Dalam hari ini dalam rangka memperingati Suwindu Mazaya dengan tema Suwindu Mazaya Bertabur Cinta. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Anis Marcella yang biasa dipanggil Stella, yang akan memandu sesi seminar pada malam hari ini sampai selesai. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman bersama bunda-bunda hebat di seluruh Indonesia dengan mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa malam ini. Kita akan mengupas tuntas terkait dengan hikmah persalinan Maryam. Beliau yaitu Bu Bidan Mugirahayu, STRKEP, SFIL, MPH, founder Persalinan Maryam. Kepada seluruh peserta, bunda-bunda hebat yang berada di ruang Zoom, sebelum acara ini kita mulai, akan saya sampaikan terlebih dahulu susunan acara atau rundown pada malam hari ini, yaitu sesi yang pertama adalah pembukaan dan juga sambutan oleh Mimah Muda, owner Gria Mazaya dan Mazaya Estistik Ponorogo, Jawa Timur. Kemudian sesi yang kedua yaitu sesi pemaparan materi oleh narasumber Bu Mugi Rahayu. Kemudian sesi yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Kemudian pemateri akan menyampaikan menit dan akan dilanjutkan sesi tanya jawab. Kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, silahkan menyampaikan pertanyaannya melalui ruang Zoom maupun chat di ruang Zoom. Setelah narasumber selesai memaparkan materi, nanti di sesi moderator akan menyampaikan pertanyaan Bunda untuk kita tuntas jawab oleh pembicara. Baik, bunda-bunda hebat, Bu Bidan dan narasumber yang telah hadir di ruang Zoom. Kepada seluruh peserta, sebelum memulai sesi yang pertama, dimohon dengan sangat untuk menonaktifkan atau menutup mikrofon terlebih baik dengan penyampaian materi selesai. Mungkin bisa dibantu oleh operator untuk menutup mikrofon terlebih dahulu ya. Baik, bunda-bunda semuanya, kita langsung masuk pada sesi yang pertama, yaitu pembukaan dan sambutan oleh owner Mazaya.
Kepada Bu Bidan itu waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Amma ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ibu-ibu, ibu hamil, ibu bunda semuanya, ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada malam ini dalam rangka Zuminar Serindu Mazaya. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bu Bidan Mugi Rahayu. Beliau adalah guru kebidanan saya, guru kebidanan kami semuanya, dan dari beliau, Masya Allah, banyak ilmu yang kami dapatkan. Saya beliau Bu Bidan Mugi ini dari kurang lebih tahun 2014, beliau hadir di Ponorogo untuk mengadakan pelatihan persalinan Maryam di gedung BKK Ponorogo. Dan itu adalah titik awal dari pelayanan di Gria Mazaya yang menerapkan kelahiran secara alami dan islami. Dan alhamdulillah pada hari ini bisa hadir bersama beliau dalam Serindu Mazaya. Sebetulnya alhamdulillah di sini sebenarnya mengabdi sebagai bidan itu kurang lebih sudah 15 tahun, dan berawal dari melahirkan, membersamai para ibu melahirkan dari rumah ke rumah, kemudian 1 tahun kemudian bertempat di rumah dinas sebagai bidan desa, dan alhamdulillah 8 tahun ini Gria Mazaya berdiri dan berfokus untuk membersamai kelahiran ibu secara alami. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bidandari Mazaya yang telah membersamai Bunda, yang telah membersamai para ibu, yang telah hadir untuk membersamai kelahiran para ibu, kelahiran para bayi dengan sepenuh hati. Dan saya ini semoga dalam Serindu Mazaya ini, Zuminar dalam 3 hari ini, bermanfaat untuk para bunda-bunda semuanya. Dan kepada Ibu Mugi, waktu dan tempat kami persilahkan. Saya tunggu kehadirannya bunda-bunda semuanya besok dan besok lusa. Masih ada lagi Zuminar tentang khitan wanita yang Masya Allah juga akan disampaikan oleh Ibu Sus Windy Mulyasari. Jadi khitan wanita itu nanti besok ya, kurang lebih jam yang sama, jam 19.30 hingga jam 29. Kemudian esok lusa juga akan dilanjutkan dengan Zuminar tentang birth plan sebagai kunci untuk mewujudkan kelahiran impian gitu. Kenapa gitu ya? Karena semakin kesini semakin banyak ibu yang belum mempedulikan betapa pentingnya birth plan untuk proses kelahiran. Dan ini kita sambil menunggu kehadiran Bu Mugi Rahayu. Beliau sedang perjalanan dan ini mengabarkan sedang agak susah sinyal, tapi insya Allah beliau akan hadir untuk menyapa panjenengan semuanya. Boleh izin sebentar, ini dari mana saja ini ya? Ada yang paling jauh dari mana ini? Jogja. Oh, ada dari Jogja. Dengan siapa? Dengan Mani. Oh ya, Mbak Lili ya? Oh Mbak Lili, oh berarti dari Mojokerto, Masya Allah, dari Mbak Yati dari Bandung, Masya Allah hadir juga gitu ya. Bunda-bunda semuanya, ini ya sambil menunggu Bu Mugi datang, ya boleh ini sharing gitu harapan panjenengan untuk hadir dalam Zuminar hari ini. Hikmah dalam hikmah persalinan Maryam apa aja coba? Ya, mungkin ada yang berkenan sharing? Ya, silahkan Bunda-Bunda. Silahkan memperkenalkan diri dan sebutkan dari kota tujuan ya. Bisa sharing.
sharing terlebih dahulu sambil menunggu pemateri. Ini saya menyapa juga, ini ada Bu Bidan Yuni dari Magetan. Ini juga guru-guru kami. Assalamualaikum Bu Yuni. Ada juga dari Bu Bidan Zulfiana. Insya Allah. Saya sekolah terus ini. Belajar terus ini. Masya Allah, Bu Yuni. Nggih. Matur suwun rawuhipun Bu Yuni. Sami-sami. Ikut belajar ini. Mas Allah ini mengecas kembali dengan guru-guru kami. Ya, ini nanti semoga dimudahkan nanti saya hadir. Murojaah ini, Mbak. Murojaah, Mbak Umi. Murojaah. Dari murojaah nanti hilang nanti. Oh, Masya Allah. Bu dari Kuningan, dari Mbak Siti Hayuni. Menikah Bu mungkin nembe ini Bu Yuni dari perjalanan. Insya Allah juga hadir. Ini masih menyesuaikan sinyal. Ngantar putranya sepertinya. Oh, ada JJ. Bu Yuni mungkin bisa untuk menyapa kami. Masya Allah, Mbak Umi ini lebih ilmunya lebih kompeten kalau soal ini. Saya kan baru di dunia kebudayaan Islami baru, jadi ya masih terus belajar. Kayak Mbak Umi kenal anak saya juga nggak di Amani ya. Oh, dengan siapa Bu Yuni? Dewi Anggra ini Fatmane, yes. Oh, ada JJ. Oh, udah ikut Amanibet dari Amanibet nih. Iya. Ikut Amani. Jadi memang dari memang harus dimurojaah terus ya Bu Yuni sama Ibu. Jadi Masya Allah, alhamdulillah dipertemukan lagi dengan para guru-guru yang saling menguatkan, saling mensupport ya tentang bagaimana mengalami. Bu Mugi, Bu Yuni Belum datang ya, Bu Mugi belum datang ya. Coba saya hubungin lagi, Mbak Sela. Ini saya hubungin Bu Mugi kembali, untuk budak-budak semuanya. Mohon bersabar ya. Nanti kita menunggu kedatangan beliau guru kita Bu Mugi Rahayu. Semoga bermanfaat untuk webinar malam ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Sela. Baik, terima kasih kepada owner Mazaya, Bu Bidan Khairatul Umi Mahmudah yang telah memberikan sambutan. Masya Allah sekali. Ini sambil menunggu Bu Mugi ya, bunda-bunda hebat semuanya. Ini kita bisa sharing-sharing terlebih dahulu. Misalnya tanggal 2 dong. Gawat. Gawat ini. Gawat.
Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Belajar. waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Namamu siapa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Baik, mohon maaf ya semuanya. Ini sambil menunggu Bu Mugi ya. Kita lihat dulu video. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Halo, namamu siapa? Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahir. Tolong dicek ya, apa mic-nya mengganggu sekali, banyak yang belum di-mute, 4 orang kalau nggak salah. Halo. Enggak dengar orangnya. Enggak menjaga nanti nyala aku. Bu, tadi lupa gambar orangnya. Apa itu gurunya Ibu? Kau mengajar enggak? Enggak, Mbak. Halo, gitu dah. Mbak enggak nyampe loh, Bu. Hei, Ayo Mbak. Mbak Rizky Puji Lestari, mic-nya bocor, Mbak. Oh, nggih, maaf. Perlu visi dikasih tahu.
Sudah datang. Cek. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya, Mbak? Oh, nggih, alhamdulillah jelas Bu Mugi. Oh iya, Nggih, mohon alhamdulillah. maaf nggih Bu Mugi ini tadi sambil menunggu. Nggih. Mboten napa-napa, monggo. Nggih, ini tadi sudah dibuka terlebih dahulu. Nggih. Alhamdulillah pemateri kita pada materi ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita langsung gitu nggih, Bu Mugi nggih. Oh nggih, baik. Nggih. Mohon maaf ini teman-teman semua, ibu-ibu yang saya hormati, saya sayangi karena Allah. Kemudian mohon maaf. pemaparan materi nggih. Nggih, monggo. Ini sinyal saya kurang bagus sepertinya ya. Oh, nggih. Oh, sampun jelas kok Bu Mugi. Oh nggih. Nggih. Monggo Mbak, gimana ini? Sama siapa? Nggih, langsung kepada pemaparan materi oleh narasumber luar biasa kita yaitu kepada Bu Bidan Mugi Rahayu STR Kep Esfil MPH untuk mempersingkat waktu nggih. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa sampai tuain doa. Ya. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Mbak, wong udah kakek-kakek aja di sekolah banyak, orang kuliah tuh banyak. Jangan memandang usia. Maaf, Mbak, ini suaranya banyak yang bocor, tolong mic-nya masing-masing dicek. Mohon maaf untuk peserta, untuk mikrofonnya dimohon untuk dimatikan terlebih dahulu sampai pemateri selesai menyampaikan materinya, Nje. Ya, baik. Ya, semoga semua bisa fokus ya. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini ya, kita bisa berjumpa lagi dengan para ibu-ibu hebat yang mau belajar. Karena mungkin kalau sudah malam ini adalah malam yang sudah untuk istirahat ya ibu-ibu ya. Nih, Masya Allah. Alhamdulillah 2 hari ini saya sambil sedikit cerita ya, saya dalam perjalanan ini alhamdulillah baru masuk hotel dan langsung nge-zoom ya. Alhamdulillah ini baru aja masuk. Jadi mungkin agak sedikit terlambat karena persiapan dari perlengkapannya. Teman-teman semua, hari ini seperti yang diamanahkan oleh Bidan Umi, Masya Allah ya, teman saya, adik saya, sahabat saya, yang luar biasa ya, klinik Mazaya, Masya Allah ya. Klinik Mazaya berkembang ya, luar biasa, alhamdulillah sampai hari ini sudah sewindu dan sudah banyak ya ibu-ibu yang merasakan manfaat. Karena inilah yang kita inginkan sebagai seorang bidan, tentu kebermanfaatan kita untuk sesama ya, terutama bagi ibu-ibu hamil tentunya. Hari ini saya diingatkan lagi oleh seorang sahabat saya betapa beratnya kami ini ya, maksudnya kami sebagai seorang bidan ini membersamai para ibu-ibu. Hari ini saya membaca sebuah mendapatkan gambar ya, tadi gambar perempuan yang memakai jilbab, gambar laki-laki yang mengakui bahwa dia suka penampilan seperti perempuan hamil. Mungkin teman-teman yang berteman dengan saya di WA sudah baca status itu. Dan ini semua ada kaitannya dengan apa yang ibu hamil dapatkan, ibu hamil alami selama kehamilannya.
Jadi Masya Allah ini ibu hamil di sini punya begitu banyak tanggung jawab ya, tugas ya. Bagaimana nanti melahirkan kesolihan ya, kalau di buku saya menyebutnya melahirkan kesolihan karena dari lahirnya bayi itu bukan hanya bayi yang suci, lahir lagi orang ibu ya, diri seorang ibu yang lebih baik dari sebelumnya ya, karena sudah punya putra tentu berusaha lebih baik lagi. Baik, mungkin untuk lebih fokus pada kajian kita pada malam hari ini, silahkan teman-teman yang speakernya masih kebuka, mungkin bisa disilang ya, di ping dulu gitu. Oke. Baik, mohon maaf, bisa minta bantuannya Mbak Sela untuk menampilkan PPT saya. Ya. Hari ini yang diminta adalah hikmah dari persalinan Maryam ya. Relate dengan itu ya, bagaimana kemudian tarbiyah seorang ibu untuk kehamilan dan persalinan yang penuh syukur. Masya Allah ini. Jadi ibu-ibu semua Masya Allah punya tugas ya untuk nantinya bisa melahirkan dengan penuh syukur ini. Ya. Dengan penuh syukur. Baik, next Mbak. Ini saya lihat ada beberapa yang saya kenal nih, Masya Allah ya, para pembelajar-pembelajar. Baik, ini ada juga Mbak Bidan ini. Ya, terima kasih ya. Ya, bisa next Mbak? Bisa jalankah ininya, PPT-nya? Nah, baik. Ya, kita ingat ya, satu ayat Al-Quran ini saja, mungkin kalau kita bahas nggak akan habis ya. Surat Luqman ayat 14 dikatakan, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, wahnan ala wahnin, ya. Dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Di sini disebutkan betul-betul bahwa kehamilan itu adalah sesuatu proses yang berat. Wahnan ala wahnin, berat yang semakin berat. Jadi ketika ada keluhan di awal kehamilan, mungkin perutnya sebah gitu ya, mual, muntah, bertambah lagi trimester 2, tapi biasanya trimester 2 adalah trimester yang paling aman, paling nyaman. Artinya sudah lepas dari kemungkinan untuk abortus ya, walaupun ada walaupun tetap ada ya kemungkinan itu, tapi sudah lebih kecil kemungkinannya. Kemudian juga sudah belum merasakan keluhan-keluhan yang akan ibu rasakan ketika menjelang persalinan. Jadi lemah yang bertambah-tambah ini memang betul gitu. Semakin hari semakin bertambah keluhan, semakin bertambah rasa tidak nyaman pada ibu hamil. Jadi tadi ya relate dengan kenapa kemudian persalinan itu dengan penuh syukur, bukan persalinan yang nyaman, ya, karena kita tidak bisa menyamakan setiap proses ibu, setiap keadaan ibu. Maka persalinan yang lebih bersyukur adalah yang insya Allah lebih mudah dilakukan daripada persalinan yang nyaman. Ya. Baik, next Mbak. Nah, ini ibu-ibu semua siapa yang bersalin ya, mungkin bisa bisa membayangkan pada waktu itu apa saja rasa-rasa dalam persalinan ya. Ada rasa takut ya, takut nanti dijahit, sebelumnya takut dirobek ya, takut robek, kemudian takut digunting, takut jahit, ada khawatir mungkin tadi tidak kuat, khawatir janinnya mungkin nanti sakit ya, atau ada apa-apa dengan janinnya. Nah, yang paling terbiasa adalah rasa dalam persalinan itu adalah sakit, karena kontraksi ini memang sakit. Kok disebut sakit, Bu? Gitu ya. Kenapa kok benar-benar ini sakit ya, Bu? Persalinan itu sakit? Iya. Ya.
Jadi betul-betul memang di sini kita mempersiapkan diri untuk menghadapi sesuatu yang luar biasa. Rasa sakit dalam persalinan itu mungkin teman-teman sudah pernah membaca ya, bagaimana fakta persalinan bahwa seorang perempuan yang sedang bersalin itu seperti dipatahkan tulang-tulangnya bersamaan. Ya. Luar biasa ya. Dan faktanya sampai saat ini ribuan, bahkan jutaan, bahkan miliaran perempuan sampai hari ini, dari zaman ibunda kita Ibu Hawa ya, sampai hari ini sudah bisa bersalin secara normal. Masya Allah ya. Dan itu kalau kita sebagai Muslim, siapa yang membantu kalau bukan Allah? Ya. Sakitnya sakit di mana ini? Sakit pada saat kontraksi, sakit di perut, sakit di pinggang, ya, sakit di organ kewanitaannya, Masya Allah ya, luar biasa sekali. Kemudian ada juga rasa malu. Malu apa ini? Ya, ada yang malu untuk membuka auratnya, ada yang malu kalau nanti keluar kotorannya, ada yang malu kalau nanti sampai disesar misalnya ya, merasa bukan jadi ibu yang sepenuhnya, ya, tetangga itu kemudian mencap gitu ya, memberikan memberikan predikat, wah bukan ibu yang ini gitu ya, sedikit aja sudah menyerah gitu ya. Kemudian ada juga rasa tidak sabar untuk melalui proses ini, ingin segera lepas dari rasa sakit ya, ingin segera berakhir gitu. Jadi setiap jam, kapan lahirnya Bu, ini mungkin ini terjadi pada pengalaman saya ya, mungkin ibu-ibu sudah tidak merasakan, tapi saya merasakan bagaimana kemudian saya ingin lepas dari rasa ini gitu ya. Ya Allah, kok seperti ini banget rasanya. Kapan saya bisa selesai? Kapan rasa ini selesai? Ya, saya selalu lihat jam, tanya kapan lahir gitu ya. Itu dulu. Kemudian ada juga lelah, lemas ya. Berapa hari tidak tidur, berapa hari tidak suka makan ya, malas untuk makan. Sudah rasa sakit itu saja yang luar biasa. Makan ini sudah sesuatu yang, aduh yang penting adiknya keluar deh gitu ya. Nah, itu rasa-rasa yang kita rasakan pada saat persalinan. Tapi jangan khawatir gitu. Di surat Al-Hujurat ayat 12 dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Masya Allah ya. Allah itu paling tahu keadaan umatnya, hambanya. Allah paling tahu keadaan hambanya. Diberi sakit, tapi juga dikuatkan. Karena itu yang paling tidak menyamankan sebetulnya adalah prasangka-prasangka kita kepada Allah. Yang paling tidak bikin nyaman adalah prasangka kita kepada Allah bahwa nanti persalinan ini akan sakit, bahwa persalinan ini nanti akan dijahit, bahwa persalinan ini akan berakhir sesar. Karena itu yang ada dalam pikiran kita. Itulah yang kemudian kita katakan. Ya. Bukan berarti kemudian pikiran itu akan menguasai diri kita ya. Jadi apa yang dalam pikiranmu itu yang terjadi, bukan. Ya, ini sekali lagi kita belajar untuk segala sesuatu kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita kembalikan kepada Allah. Bagaimana sih Allah? Apakah pikiran itu memang dikendalikan oleh kita sendiri? Apakah kemudian ada Allah di sana gitu. Jadi bukan kemudian pikiran kita yang paling kuat, bukan gitu ya. Nah, dari situ muncullah salah satu jargon dari persalinan Maryam, yaitu tak pernah mengkhawatirkan rasa sakit. Tak pernah mengkhawatirkan rasa sakit ini karena memang rasa sakit adalah sesuatu yang biasa. Ya, rasa-rasa dalam persalinan itu kan akan menimbulkan kekhawatiran, kesakitan, itu kan sesuatu yang mungkin geraknya negatif ya. Kalau teman-teman merasa sakit, merasa khawatir, itu kan kayak sepertinya ada berada di kutub yang negatif. Gitu. Tapi sebetulnya berbeda dari pandangan Allah. Ternyata rasa takut, khawatir ini ketika kita serahkan kepada Allah, maka Allah akan menjadikannya positif ya. Bergantung kepada Allah. Maka rasa-rasa ini akan menjadi yang Allah butuhkan adalah penyerahanmu. Dari rasa takut itu, rasa khawatir itu, kita berserah diri kepada Allah. Ya, Masya Allah. Baik. Lanjut lagi, Mbak. Buyun melu. Yuni ketan Buyun.
Iya, alhamdulillah baik. Ada ini lagi, klik lagi atasnya ada judulnya. Ada? Oh, ini beberapa hal yang mempengaruhi proses persalinan. Ya, ini adalah judul atasnya ya, mungkin belum keklik ya. Dari Piliteri di Keperawatan Maternitas tahun 2003 ini ada bukunya ya. Ada 5P. PSW ya, mungkin Bu Bidan sudah hafal ini di luar kepala. PSW, passenger, power, sihe. Ya, PSW, power, sihe, apa tadi? Ya, ada 5 ya. Power, passenger, psikis, dan ini belum di ini kok, saya jadi ngeblank ini Mbak. Jadi ada 5 dari Piliteri, 5 hal yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi proses persalinan. Ya, jalan lahirnya, kekuatannya, ya, kemudian psikisnya, ya, dan posisinya. 5 itu mempengaruhi proses persalinan. Nah, kemudian ada juga dari Ina-May Gaskin ada 7P. Ya. 7P itu ada position, ada sihe, ada professional provider nih teman-teman ya, ada posisi, ada psikis, ada orang-orang yang secara profesional untuk membantu ya, nakes dalam hal ini nakes ya, apakah dia bidan, apakah dia dokter ya, apakah nanti tempatnya di puskesmas, play of board ya, apakah tempatnya di rumah dan sebagainya. Apakah kemudian masyarakat, people, ya, people, politik, prosedur dan pressure. Di sini yang saya garis bawahi biasanya saya tentang people ya. Kita bagian dari masyarakat. Nah, kadang ada hal yang sama-sama kita lakukan dan itu membuat apa namanya? Kita mengecilkan hati seorang ibu. Misalnya seorang ibu ternyata badannya kecil, aduh panggulnya sempit nih, kayaknya nggak bisa lahir normal ya, gitu ya. Atau lagi ada ibu yang terlalu gede, wah biasanya kalau gendut itu tekanan darahnya naik nanti Mbak, sesar deh akhir-akhirnya, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita melakukan statement-statement yang itu membuat mengecilkan hati ibu untuk bisa bersalin normal. Ya. Padahal people, bagian dari masyarakat ini sangat mempengaruhi ibu dalam menjalani kehamilannya. Ya, karena ibu hamil ini ya, ibu hamil ini orang yang sangat sensitif kan, ya, sangat sensitif. Kemudian ya, ini belum ya, belum lagi ke slide sebelumnya Mbak. Dari persalinan Maria menambahkan 3P lagi. Kita setuju ya tadi ya, ada power, passenger, sihe, position, provider, place of birth, people dan lain sebagainya. Tapi ya persalinan Maria pun menambahkan 3 yang ini adalah sebetulnya latar belakang semuanya ini gitu ya. Ada purpose, tujuannya, ada pray ya, purpose, pray dan mana nih? Bisa di slide-nya satu lagi Mbak? Ya, boleh ke slide sebelumnya. Ya, purpose, pray dan ini ibu-ibu mohon maaf ini karena beberapa ini ya. Positif, Umi. Oh iya, malah hafal Mbak Riri. Positif, positif, purpose dan pray. Ini peserta Bumil Ayo Ngaji sepertinya ya, karena kemarin dijadikan kuis ya. Masya Allah. Positif, ya positif. Apakah perkembangan ibu positif? Bukan hanya perkembangan ibu dan janin. Ya, jadi Masya Allah di sini kita disiapkan dari persalinan yang penuh syukur ini kita disiapkan apapun kondisi yang akan terjadi nanti, gitu ya. Apapun yang akan terjadi nanti kita bersiap. Ya. Kita semua senang kalau semua berjalan lancar, ya berjalan normal, bahkan berjalan sangat baik. Siapa yang nggak suka, gitu ya? Ketika mendapat ada yang sedang batuk, ya. Ketika kemudian kita mendapati ya salah satu yang bergerak negatif ya, negatif dalam pandangan kita, misalnya bayi ternyata terdiagnosa hidrosepalus atau bayi ternyata dilahirkan tidak menangis sehingga kemudian menjadi asfiksi ya, menjadi batang otaknya mati. Ini kan sesuatu yang luar biasa yang kita tidak inginkan, ya.
Tapi di positif ini bukan hanya sekedar perkembangan ibu dan bayi yang positif, tapi bagaimana bergeraknya hati ibu, ya, bergeraknya hati ibu untuk positif menerima semua apapun yang Allah kehendaki atas dirinya. Ya, saya ulangi, positif menerima apapun yang Allah kehendaki atas dirinya. Mau nanti anaknya itu tidak tumbuh mungkin ya. Sekarang mungkin yang lagi banyak dibicarakan adalah tentang stunting gitu ya. Mungkin nanti anaknya tidak tumbuh dengan selayaknya anak-anak yang lain. Walaupun sudah diusahakan ya. Karena tadi ikhtiar-ikhtiar kita itu kan sebetulnya ya ikhtiar kita hanya untuk memilih sebagai alasan. Tapi bagaimanapun nanti hasilnya kan kita serahkan kepada Allah. Ada yang kita mungkin lupa. Ikhtiar-ikhtiar dunia kita lakukan, memberikan makanan yang terbaik, memberikan belajar yang terbaik, tapi kita lupa meminta kepada Allah untuk meminta perlindungan. Nauzubillahimindzalik. Ya, itu positif. Kemudian di pray adalah ibadah kita. Apakah ibadah kita ya, jadi apakah itu akan menjadi bertambah lebih baik atau lebih buruk? Artinya kalau saya sedekah 1 miliar, persalinan saya nanti hanya 5 menit. Kalau sedekah saya 10.000, nanti persalinan saya 3 hari misalnya. Apakah seperti itu? Ya, ternyata tidak. Ya, betul-betul Allah itu Maha Adil, ya. Perencana yang terbaik, ya betul-betul bukan berarti kemudian yang sedekahnya 10.000 3 hari, kemudian sedekahnya 1 miliar itu hanya 10 menit, ya bukan seperti itu. Tapi Allah punya sesuatu yang kita tidak tahu kenapa kemudian luar biasanya Allah memberikan hasil yang mungkin ini adalah kejutan, gitu ya. Walaupun memang apakah tidak ada buah dari ikhtiar saya, Allah yang paling tahu jawabannya. Ya, jadi tentang pray ini harus mau nggak hamil pun tetap pray ya. Bagaimana ibadah kita kepada Allah untuk terus menjaga keistiqomahan beribadah, menjaga hati kita kepada Allah, menjaga tauhid kita seperti saat ini ya, kita sedang menjaga tauhid kita, sedang memperjuangkan bagaimana hati kita itu hanya tertuju kepada Allah. Ya, yang lain banyak bisa bantu, bisa. Ya, tapi tujuannya bukan Allah. Nauzubillahimindzalik. Ya. Tadi purpose terakhir adalah tujuan kita. Kenapa sih Ibu tujuannya hamil bersalin mau apa, Bu? Gitu ya. Apa tujuannya Ibu hamil dan bersalin? Pernahkah itu ditanyakan kepada diri kita sendiri sebagai ibu yang sedang menjalani kehamilan dan persalinan? Ya. Coba dijawab, apa? Kalau tujuan kita Allah, visi kita visi kita yang jauh di sana itu adalah Allah, maka insya Allah kita sudah punya misi dan jalan langkah-langkahnya. Apa yang harus kita akan lakukan? Kalau visinya itu adalah Allah, inginnya melahirkan anak yang salih dan solihah, pasti sudah harus dilakukan sejak dari kehamilan. Ya, Masya Allah. Baik, lanjut Mbak Sela. Ya, teman-teman mungkin nanti bisa diperhatikan mic-nya ya, kalau ada yang terbuka. Biar kita sama-sama fokus. Ini Masya Allah nih, berapa? 89 orang yang bergabung. Baik, ya dengan itu ya saya kemudian merumuskan begitu ya Masya Allah, ya, sebuah yang namanya persalinan Maryam. Latar belakangnya yang pertama adalah landasannya yang lengkap dan terjaga. Ya, lengkap dan terjaga. Panduan setiap muslim adalah Al-Quran dan Sunnah. Tidak pernah berganti ayatnya, tidak berganti hurufnya sampai hari ini. Ribuan, ya jutaan orang yang menghafal. Ya. Kemudian yang kedua adalah muslim terbesar di dunia. Kita punya muslim yang jumlahnya sangat besar. Ya, karena jumlah penduduk Indonesia kan sangat banyak memang ya. Ini adalah sebuah kekuatan sebetulnya dan sebuah kewajiban ya untuk saling mengingatkan, terutama bagi saya seorang nakes muslim gitu ya, nakes muslimah untuk bisa menemani, mendampingi ibu-ibu
sesuai keyakinannya. Ya, harus ya. Ini adalah kewajiban saya dan pertanggungjawaban saya di hadapan Allah kelak. Kemudian persalinan Maryam adalah persalinan yang fisiologis dan aman insya Allah ya, aman insya Allah. Baik, lanjut lagi Mbak Serla. Mohon maaf kalau nanti ada pertanyaan mungkin bisa langsung dituliskan di kolom chat. Ya, silahkan langsung dituliskan supaya tidak terlupa. Bisa lanjut. Belum jalan ya? Ya, baik. Jadi dari latar belakang ini saya mencoba gitu ya bukan merumuskan, sebetulnya sudah ada semua dalam Al-Qur'an. Saya itu tidak menemukan hal yang baru. Hanya kemudian mungkin saling mengingatkan lagi gitu ya. Masya Allah ternyata di Al-Qur'an ada loh panduan untuk bersalin. Ada panduan untuk kehamilan. Hanya kita yang mungkin tidak mencari atau tidak mau belajar. Ya. Jadi di surat Maryam ya ada surat Maryam itu adalah surat ke-19 dari Al-Qur'an, ya, surah Al-Kahfi itu ada 5 ayat yang saya jadikan dalam buku itu ya, dalam buku Persalinan Maryam. Surat Maryam ayat ke-22, surat Maryam ayat 23, 24, 25 dan 26. Di ayat 22 dikatakan tentang kehamilan. Ini satu ayat satu fase, satu ayat satu fase gitu ya. Nah, kehamilan bagaimana Maryam itu menjaga dirinya dan lingkungan sekitar. Masya Allah, kita tahu Maryam adalah perempuan yang luar biasa. Satu dari 4 perempuan yang dijamin surga oleh Allah. Ya, Maryam adalah yang dijamin surga. Jadi sebetulnya kalau kita melihat perjuangan Maryam melahirkan, Masya Allah ya. Kenapa Allah masih memberi rasa sakit? Nah, nanti kita dijawab di 23. Maryam menjaga diri dan lingkungannya karena bagaimanapun Maryam tetap manusia. Dia dikucilkan oleh masyarakat pada saat itu karena mendapati Maryam hamil tanpa laki-laki. Kalau tanpa suami mungkin banyak saat ini. Nauzubillah. Ya, tapi kalau tanpa laki-laki memang hanya Maryam. Ya, tidak ada yang bisa siapa ini gitu ya. Kita berbeda dengan berita di Bible atau Injil ya yang ada suaminya begitu katanya ya. Tidak, kita Maryam itu hamil tanpa adanya laki-laki ketika ditiupkan roh oleh malaikat Jibril gitu ya. Bukan berarti malaikat Jibril yang menghamili ya, bukan gitu. Kemudian bagaimana di ayat 23 dikatakan tentang persalinannya. Nah, ini di ayat 22 tentang menjaga kehamilan, kemudian Maryam pergi hijrah ya ke kota yang tinggi. Di kota atau namanya lupa saya. Itu kotanya tinggi. Ya. Masya Allah. Kemudian di ayat 23 dikatakan tentang persalinan ya, bagaimana rasa sakit ya. Rasa sakit yang Maryam alami ya, dan kita alami juga ya, itu ya, membuatnya sempat berputus asa gitu ya, bagaimana karena rasa sakit yang luar biasa ditambah tadi ya kehamilan yang tanpa suami ini betul-betul ya kalau kita bandingkan rasa sakit kita dengan rasa sakit Maryam tidak ada bandingannya ya, karena Maryam adalah perempuan pilihan ya, kita bukan siapa-siapa. Maryam perempuan yang dijamin surga saja merasakan rasa sakit. Perempuan yang dijamin surga merasakan rasa sakit, dan bagaimana kita yang tidak ada jaminan surga dari Allah itu menolak rasa sakit dari Allah. Ya, menolak rasa sakit dengan mencari macam-macam cara supaya nggak sakit. Ya. Padahal Allah punya rahasia di balik rasa sakit itu. Ya. Bagaimana rasa sakit itu menjadi nikmat adalah dengan bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Selama ini kita banyak sekali ininya ya, lalai kita kepada Allah, banyak sekali kesalahan kita kepada Allah yang membuat ya semakin berat hidupnya gitu ya, semakin berat hidupnya. Maka dengan bersyukur akan kutambah nikmatku. Ya.
Bukan dengan aku nyaman, aku sehat, janinku akan membantu, pada saatnya dia akan keluar. Bukan itu, teman-teman. Ya. Yang kita lakukan adalah bersyukur, ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah, Kau berikan rasa sakit ini sehingga aku bisa sungguh-sungguh sangat bergantung kepadamu. Karena tidak ada yang tahu di jam keberapa, menit keberapa, detik keberapa, bayi itu akan lahir. Dan terbebas dari rasa sakit. Ya. Tidak ada yang tahu. Jadi rasa sakit itu sebetulnya membuat kita bergantung kepada Allah. Bayangkan ketika tidak ada rasa sakit, ya, tidak ada persiapan ibu untuk bersalin, ibu bisa bersalin di mana saja. Ya enggak? Tanpa rasa sakit tiba-tiba baru di pasar, di tempat becek-becek, cepluk, bayinya lahir. Apa enggak malah ngeri gitu ya. Jadi rasa sakit itu sebetulnya sebuah persiapan ibu untuk mempersiapkan diri bersalin, mempersiapkan tempatnya, mempersiapkan dirinya, mempersiapkan keluarganya, lingkungannya. Semua disiapkan. Nah, untuk posisi dari Maryam kita belajar posisi yang baik untuk persalinan adalah posisi yang lebih vertikal. Ya, lebih vertikal. Pada saat itu Maryam bersandar pada pohon kurma. Dan ini banyak. Dan sebaiknya memang dilakukan jauh hari sebelum hari persalinan. Jadi bukan pada saat persalinan kemudian kita lebih bergerak aktif. Lakukan gerakan lebih banyak, lebih aktif ketika kemudian semakin tua kehamilannya. Semakin tua kehamilan ibu harus semakin aktif. Karena ini akan membantu ibu untuk lebih bugar, kepala janin lebih cepat turun, ya, dan insya Allah persalinannya akan lebih lancar. Nah, jadi bukan ikhtiar itu bukan dilakukan kemudian kita hari A sajalah nanti saya akan jongkok berdiri, hari A sajalah saya akan enggak, ya. Jadi persiapan itu dilakukan jauh hari sebelum hari itu. Bahkan pembelajarannya bisa dilakukan sejak sebelum menikah, ya, belajar bagaimana nanti pada saat hamil sehingga bisa nyicil gitu ya, bisa nyicil. Ayat 24 dikatakan tentang bahwa Maryam itu berada di tentang persalinannya, tentang pendamping persalinan di tempat yang rendah. Jadi bagaimana saya dalam suatu urusan harus ada ketika ada orang lebih dari satu orang, dua orang, ada harus satu yang diangkat sebagai pemimpin. Nah, ketika dalam proses persalinan, bidan adalah pemimpin persalinannya. Ini kita bicara bidan, kalau ada dokter ya dokter pemimpin persalinannya. Nah, walaupun seorang itu dia adalah seorang pemimpin, bidan tetap harus memimpin dengan lemah lembut gitu ya, dengan dengan adab yang baik ya, bukan kemudian menakut-nakuti, bukan kemudian memvonis itu ya, yang membuat ibu kecil hati dan akhirnya kemudian malah membuat persalinannya tidak nyaman. Jadi bagaimana menyampaikan kabarnya dengan kabar apapun disampaikan dengan cara yang baik. Insya Allah ibu dan keluarga bisa menerima. Itu persalinan ya adalah keyakinan yang sempurna. Keyakinan yang sempurna, bagaimana kalau orang tua itu bilangnya mantap gitu ya. Mau bersalin ini, nggak usah mikir tentang biaya, nggak usah mikir nanti akan robek, nggak usah mikir nanti bla bla. Ayo fokus kan. Ya. Ada yang bocor lagi, monggo silahkan dicek. Ya. Ya, kemudian tentang kurma, nanti kita akan bicara juga tentang kurma ya. Ini Masya Allah buah yang salah satu buah yang luar biasa ya. Dalam Al-Quran disebutkan berkali-kali gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang kurma itu sudah bisa didapatkan di setiap musim ya, dan di Indonesia dengan mudah. Kalau dulu kan bulan Ramadan ya, bulan Ramadan dan hanya terbatas pada kurma-kurma tertentu. Sekarang kurma sudah banyak macamnya. Setiap saat kita bisa menemukan kurma. Kemudian di masa nifas, makan dan minumlah dan sedikit bicara. Karena Masya Allah ya, Allah itu paling tahu ke umatnya. Ketika habis bersalin, ibu merasakan kelelahan ya, ayo makan minum ya, diasup ya, diberikan makanan, diberikan minuman ya, dan salah satunya makanannya terbaik adalah kurma. Kemudian tidak usah banyak bicara ya. Maryam pada saat itu tidak mau bicara memang ya, karena memang untuk membuktikan dia tidak bersalah, bayinya yang akan bicara. Tapi pada konteks kita supaya ini menghemat tenaga Bu ya. Nanti dong bicaranya nanti dulu ya, kita banyak berzikir, mengingat Allah, bersyukur bahwa bayinya sudah lahir. Baik, lanjut Mbak.
Ya, dari Maryam ya kita belajar ada hikmah dari kisah Maryam. Yang pertama, ya, di saat ini kita belajar bahwa yang pertama adalah ibu, keluarga, dan tim pendukung kehamilan dan persalinan semua ingin selamat. Ya, ibu pengen selamat, saya juga Bu sebagai bidan saya harus selamat, ya. Selamat dunia dan akhirat. Ya. Di dunia kita membantu tanpa komplikasi, tidak terjerat gitu ya pasal-pasal gitu, nauzubillah min dzalik gitu ya. Pasien lahir dengan selamat, tidak ada komplikasi, tidak ada perdarahan, tidak ada asfiksi. Insya Allah secara dunia selamat. Tapi juga selamat secara akhirat. Bagaimana saya membimbing ibu mempertanggungjawabkan ya, kemarin kita sudah banyak sharing gitu ya di Bumil Ayu Ngaji, Masya Allah itu ya. Bagaimana ibu dalam persalinan, bagaimana bidan mengingatkan untuk tetap sholat, bagaimana bidan kemudian mengingatkan untuk tetap berzikir, bergantung hanya kepada Allah. Ya. Maaf, suara saya bisa didengar? Maaf, ini ada... Jelaskah suara saya? Jelas. Terdengar, ya. Alhamdulillah. Ya, baik. Mungkin ini dari ini ya, dari sinyal ya. Monggo. Baik, jadi secara akhirat apa? Bagaimana? Apakah cara saya membimbing ini sudah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah? Dan bagaimana kemudian apakah ibu sudah melakukan gitu ya? Apa yang ini walaupun mungkin tidak dibimbing oleh bidannya bisa saja, tapi ibu tetap kemudian melakukan apa yang memang diperintahkan dalam Al-Quran. Tetap berzikir, tidak kemudian mengutamakan diri bahwa aku bisa, aku kuat, itu tidak ya. Itu dia, tentu kita pengen lebih solih kan. Jadi melahirkan kesolihan ini bukan hanya melahirkan bayi, tapi melahirkan kesolihan kepada dirinya. Ibu menjadi lebih yakin, ya Allah, siapa lagi yang bantu saya bersalin kecuali kalau bukan engkau ya Allah gitu ya. Keluarganya kalau ibunya sudah solih, ya mudah-mudahan nanti akan bisa mengajak anak-anaknya, suaminya insya Allah ya lebih solih. Gitu. Bisa mengajak anak-anaknya, kemudian berkontribusi kepada lingkungan, Masya Allah ini. Di akhirat, bukan kita pengen dapat surga. Kemana lagi? Kita nggak mau yang lain ya. Kita pengennya ke surga. Masya Allah ya. Lanjut lagi Mbak. Ya, next. Ya, kurma ya kita bicara. Baik, next bisa next lagi, boleh. Kurma itu the perfect fruit, buah yang sempurna, multivitamin alami, Masya Allah ini ya. Teman-teman saya yakin semua sudah pernah, nggak apa-apa ini sampai di sini aja, sudah pernah merasakan kurma ya, manis, legit gitu ya, banyak jenisnya, ada yang sangat manis, ada yang seger kayak buah-buahan ya. Nah, kurma ini mengandung kalau di sini dari USDA, United States Department of Agriculture, Food and Nutrition Center, itu menyebutkan ada 22 macam vitamin ya, makronutrien dan mikronutrien yang ada dalam kurma. Kalau di penelitiannya di ini ya, di tahun 87 itu apa namanya? Ada 27 jenis makronutrien dan mikronutrien. Masya Allah ya. Karena mungkin jenis kurmanya yang berbeda yang dilihat. Ya. Tapi kita melihat di situ ada karbohidrat, ada protein, ada kalsium, ada iron, ya, ada Fe, ibu-ibu yang biasa dikasih Fe, lengkap di sana ya. Ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, ada vitamin K, vitamin B6, Masya Allah gitu ya. Full gitu ya. Kalau kita diberi vitamin, paling ini ya Bu, Fe-nya dimakan malam. Ini kalsium dimakan pagi. Ini B6 berapa banyak ya vitaminnya. Ada Fe, ada kalsium, ada B6, nanti belum lagi dalamnya apa namanya kurang fit dikasih vitamin C. Sudah ada 4 macam ya. Tapi di kurma luar biasa. Dalam satu butir kurma itu mengandung 22 bahkan ada 27 jenis makronutrien dan mikronutrien. Lanjut lagi, Mbak. Ya.
Next. Belum lupa ya tadi kurma, dikata kurma. Saya sendiri meneliti tentang kurma, Masya Allah ini hasilnya untuk persalinan adalah membantu pembukaan lebih cepat. Karena kurma ini mengandung reseptor hormon oksitosin. Reseptor hormon oksitosin, bukan hormon oksitosin ya. Nah, kalau reseptor ketemu hormon ketemu reseptornya, maka akan berjalan lebih baik. Dan kurma tidak seperti kalau rumput Fatimah itu membuat kontraksi tapi tidak membuka. Tapi kalau kurma, insya Allah dia membantu memberikan tenaga dan kemudian membantu pembukaan lebih cepat. Masya Allah. Nah itu tentang kurma. Dan sekarang kita akan coba kita lihat sholat ini, Masya Allah. Ketika kita bicara tentang sholat ya, kewajiban yang itu tidak berpikir betul agar seperti bicara. Kemudian saat raga kita bergerak ya, fisik kita bergerak, kita kemudian ingat kepada Allah, hati kita ingat kepada Allah. Insya Allah ya, di surat Al-An'am dikatakan sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Luar biasa. Lanjut lagi next. Surat Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah ayat 45 ya, sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang kusuk gitu ya. Berat untuk sabar itu sholat, untuk sholat tepat waktu. Jadi bukan jangan sampai ketinggalan. Masya Allah itu luar biasa ya, sesuatu yang mungkin saya sendiri harus mengingatkan terus kepada diri saya untuk selalu untuk bisa seperti itu. Untuk 15 menit sebelumnya saya harus bersiap, Masya Allah. Iya, baik. Ini saya seperti menertawakan diri sendiri, luar biasa gitu ya. Baik, lanjut. Kemudian tentang ruku dan sujud, ini bagian dari gerakan-gerakan sholat. Ya, dikatakan di surat Ali Imran ayat 43, hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Dan surat Al-Fatir dikatakan sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezekinya, tadi ya lanjutkan, itu Masya Allah, jadi Maryam ini ternyata ibadahnya juga dengan ruku dan sujud. Ya, dengan ruku dan sujud. Maka saya kemudian memang membuat senam ya, senam Maryam ini diilhami gitu ya, diinspirasi oleh gerakan-gerakan sholat. Maka gerakan utamanya adalah 3 gerakan sholat, yaitu sujud, ruku, dan duduk tawarruk gitu ya. Baik, lanjut lagi Mbak. Ya, sakit punggung saat kehamilan ini biasa sekali ibu keluhkan di akhir kehamilan ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Masya Allah, itu karena perut yang membesar ya. Perut yang membesar menjadikan tulang punggung kita itu bekerja lebih keras, dia lebih rapat susunannya. Lihat ya di situ. Dari ibu yang tidak hamil. Jadi memang tulang punggungnya seperti huruf S kebalik gitu ya. Nah, ini membuat darah yang tadinya bisa lancar masuk dengan membawa oksigen, membuat bagian-bagian itu menjadi hipoksia, tidak mendapatkan oksigen. Ini menyebabkan rasa sakit pada punggung, pinggang, ya. Ini adalah normal kalau kita lihat ini ya, itu adalah normal. Tapi memang karena sakitnya kadang-kadang sangat menyiksa, tidak bikin nyaman, maka harus ada yang dilakukan. Ya, lanjut lagi Mbak. Ya, ruku 3 menit. Nah, ini sangat membantu untuk mengurangi keluhan punggung pegal pada ibu hamil. Ya, kemudian menjaga kesempurnaan tulang belakang. Masya Allah, ini salah satu gerakan yang saya favoritkan ya, gerakan sholat yang saya favorit itu adalah ruku, sujud, dan duduk tawaruk. Ruku, sujud ini Masya Allah luar biasa. Ketika kita ruku agak lama, ya 3 menit ya kalau di senam Maryam itu, akan bunyi retak gitu.
Itu seperti mengembalikan tulang-tulang ke ruasnya kembali. Kemudian melancarkan aliran darah pada tubuh bagian tengah. Darah itu membawa nutrisi, membawa oksigen. Nah, kalau aliran darah pada tubuh bagian yang tengah ini lancar, insya Allah keluhannya berkurang tadi. Ya, kemudian merelaksasikan otot bahu, melonggarkan otot punggung dan melonggarkan otot perut atau pada saat nifas. Jadi untuk ibu nifas tidak boleh sujud, tapi boleh ruku. Ya, pada saat ruku itu untuk mencegah diastasis rekti bisa dibantu dengan menahan otot perut. Gitu. Ya. Baik, lanjut lagi. Ya, posisi janin sunsang, siapa yang pernah ibu-ibu berpengalaman merasakan posisi janin sunsang atau presbo? Ya, ada beberapa ibu yang selalu janinnya ini sunsang karena ini memang pengaruh dari bentuk rahim. Tapi ada juga yang dari mungkin karena plasentanya itu di bawah, gitu ya, sehingga posisi kepala tidak bisa menempati posisi plasenta sudah di tempat posisi kepala yang harusnya posisi kepala ditempati oleh plasenta. Oh ya, ini Mbak Hendri Eka ya pernah merasakan posisi sunsang, masya Allah itu ketar-ketir ya Mbak ya, ketar-ketir, takut nanti nggak bisa lahir normal dan lain sebagainya. Nah, lanjut lagi Mbak. Nah ini posisi yang disarankan untuk bisa membalik posisi janin dari posisi sunsang atau presbo, presentasi bokok menjadi presentasi kepala atau posisi yang normal. Pertama, ruku ini sujud ini ya. Sujud ini bisa memperbaiki posisi janin sunsang. Kemudian melancarkan produksi ASI. Jadi kalau mau melancarkan produksi ASI, lepaskan branya ya. Jadi biarkan ASI-nya nanti mancur. Memperlancar peredaran darah hingga ke otak. Karena itulah ya salah satu gerakan ini yang tanda kutip membuat iri orang-orang di luar sana, di luar Islam, karena gerakan ini bisa membuat otak kita ya teraliri oleh darah. Inilah gerakan yang konon merupakan gerakan terdekat hamba dengan Tuhannya. Karena di situ ada God spot, ya, ada ruang dalam otak kita yang teraliri darah ketika kita hanya sujud. Hanya pada saat sujud rongga itu akan teraliri oleh darah. Ya. Kemudian melancarkan sistem pernafasan. Ya, ini sudah terbukti di masa pandemi. Ya, proning. Ya, proning itu kan sebetulnya adalah salah satu kreatif ya, kreativitas sujud gitu ya. Itu sebenarnya kan sujud. Dan jauh hari sebelum itu ya, subhanallah itu betul-betul saya menjadi pengalaman yang tidak terlupakan ketika saya terserang asma ya, waktu itu saya asma dan harus dilarikan ke rumah sakit, sangat saking luar biasa saya menahannya. Itu di bed rumah sakit itu saya tiba-tiba hanya ingin sujud dan itu sangat membantu. Dari saturasinya yang 70-an itu naik sampai 100, Masya Allah. Ya, melancarkan sistem pernafasan. Jadi yang asma pun boleh ya, mau sujud silahkan. Sangat membantu. Kemudian melancarkan sistem saraf. Ya, karena otak tadi sudah terpenuhi oleh darah yang nutrisi, ya, bernutrisi. Nah, insya Allah dia akan melancarkan sistem-sistem saraf. Relaksasi panggul. Nah, ini dia, teman-teman. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk memasukkan janin ke kepala janin dalam panggul adalah dengan sujud. Ini terbukti kepada saya pada kehamilan kelima kemarin ya. Ketika saya merasa kepala janin itu masuk ketika saya bangkit dari sujud. Kemudian melatih kekuatan kaki. Di sini pada saat sujud, rileks ya, tubuhnya rileks. Yang menjadi tumpuan adalah jidat, kedua telapak tangan, kedua dengkul, kedua lutut, dan kedua jari-jari kaki. Ujung jari-jari kaki. Jadi badannya itu rileks gitu ya, rileks. Nah, ini akan melatih kekuatan kaki. Sangat baik pada saat proses persalinan. Lanjut lagi, Mbak. Ya, sujud kalau bayinya sunsang, lakukan 5 kali dalam sehari. Kenapa 5 kali? Ya supaya ingat. Minimal setelah sholat. Nah, kalau mau jawaban ilmiahnya, ayo kita kaji. Ayo teman-teman bidan, mungkin ya teman-teman yang mau meneliti boleh nih. Kenapa harus 5 kali? Ya minimal setelah sholat, sujud lagi. Minimal 10 menit dalam sekali sujud. Jadi nggak bisa cepat ya, karena butuh waktu. Sambil berzikir dan ru'yah mandiri. Karena yang bisa membalik itu hanya Allah. Buat Allah, membalik janin itu
Mudah sekali gitu ya. Ya, jadi kuasa Allah yang bisa membalik janin. Kalau Allah bilang balik, mau ngapain, mau apapun yang terjadi ya dia akan balik gitu. Gitu. Jadi sujud adalah sesuatu yang logis ya, logis itu untuk dilakukan. Dan kalau kenicas itu juga secara penelitian sudah banyak yang melakukan. Gitu. Lanjut lagi. Nah, jahitan perineum ibu-ibu, siapa yang takut dijahit? Karena dijahit memang sakit gitu ya. Karena pengalaman saya sendiri, saya anak pertama di episiotomi dan langsung dijahit 11 pada anak pertama. Tapi setelah itu menjadi tidak takut untuk dijahit karena sudah terbiasa. Yang pertama 11 ya sudah, biar aja gitu ya. Mungkin itu. Tentang jahitan perineum ya. Banyak ibu-ibu yang kemudian bagaimana caranya supaya tidak dijahit? Ya, supaya tidak dijahit ya upayakan perineumnya elastis. Bagaimana caranya supaya perineum elastis? Ya dijaga makanannya, fisiknya digerakkan, ya melakukan pijat perineum seperti yang sebelah kiri itu ya, pijat perineum. Banyak sekali hal yang bisa dilakukan karena jahitan luka perineum atau robekan di perineum itu terjadi karena multifaktor, bukan hanya faktor bahwa jalan saja, makan saja tidak. Tapi ada juga ya, Masya Allah ini memang karunia Allah, pemberian Allah bahwa ibu itu nggak melakukan apa-apa tapi kok ibu jadinya besar 4,3 tapi kok nggak jahitan, ya itu karunia ya. Memang ada yang seperti itu. Baik, lanjut lagi. Nah, yang bisa dilakukan untuk mencegah robekan pada perineum supaya nggak dijahit ya ibu-ibu adalah duduk tawarruk. Ya, tumit kaki kiri, ya tumit kaki kiri itu menekan daerah perineum. Ya, menekan daerah perineum. Ini sebetulnya ada banyak cara duduk tawarruk, ada beberapa cara duduk tawarruk ya. Tapi yang kemudian saya praktekkan adalah tumit kaki kiri itu menekan daerah perineum sehingga pada saat duduk itu terasa perineum menekan vagina atau perineum bisa, vagina bisa, gitu ya, akan memberikan pijatan-pijatan selama dalam kehamilan. Jadi tekanan itu yang membuat supaya kita berharap menjadikan perineum itu lebih elastis. Gitu. Baik, lanjut lagi Mbak. Nah ini mencegah munculnya rasa nyeri pada pangkal paha karena sudah diberikan exercise tadi, kemudian mengurangi risiko munculnya robekan jalan lahir pada saat persalinan, menjaga kelenturan dan kekuatan vagina dan perineum, mencegah terjadinya pengapuran tulang, menjaga kekuatan kaki dan menjaga kelenturan 3 lubang anus, vagina dan uretra. Masya Allah ya, ini manfaat yang kita tahu, yang kita tidak tahu ya, yang kita sami'na wa ata'na. Jadi soal sholat ini sebetulnya bukan karena oh ini fungsinya begini, oh ini tujuannya seperti ini, tapi lebih kepada sami'na wa ata'na ya. Sudah diperintahkan, ya sudah kerjakan. Mau itu manfaatnya apa? Nanti dulu. Kita bukan orang yang kita pelajari dulu, kita tanyakan dulu, kita teliti dulu, bukan. Ya, sami'na wa ata'na, ketika kita dengar langsung kerjakan. Entah nanti manfaatnya, Allah pasti tahu yang terbaik buat kita. Baik, lanjut lagi Mbak. Nah, ini Senam Maryam ya, teratur, yakin, lakukan dengan benar, dan insya Allah cukuplah sholat bagimu. Teman-teman, kalau nggak kuat kemana-mana pun, maaf kemudian tidak punya biaya untuk ikuti senam, tidak punya kuota juga untuk ini, lakukan sholat. Hanya sholat saja di rumah, ya, tidak kemana-mana, sederhana, memakai mukena yang ada, lakukan sholat. Kalau mau curhat sama Allah, nangis-nangis, ya kita perbaiki gerakan kita perbaiki bacaan kita, insya Allah ya hasilnya akan ibu rasakan ya. Jadi nggak usah kemana-mana, nggak usah ikut-ikut kelas yang mungkin berbayar mahal gitu, yang belum tentu ini apakah akan membawa kita ke surga, apakah akan membawa kita ke Allah, apakah akan mengingatkan kita pada Allah. Nah ini ibu-ibu ya harus kritis ya, kritis gitu ya, bagaimana kita ikut sesuatu tapi tidak tahu sebaliknya itu apa sih. Yang penting ikut aja, lagi tren nih, lagi tren gitu ya. Nah, hati-hati. Semua akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Jahat, jasayah, dan ruqyah dengan sholat. Insya Allah. Jadi karena saya menciptakan, saya mengkreasikan nama Maryam,
sebetulnya ingin mengingatkan kembali, ayo ke sholat aja ya Allah, ini sudah cukup, ya nggak usah kemana-mana. Udah sholat selesai, masalahmu selesai, hatimu enak, fisikmu sehat, Masya Allah ya. Lanjut lagi Mbak. Ya, ini ya yang saya lakukan di kelas kami di Persalinan Maria, jaga keyakinannya itu 80%. Kalau keyakinannya sudah bagus, insya Allah yang lainnya ngikutin. Nutrisi, bergerak ini hanya 20% saja. Nutrisinya memang harus bagus ya. Tapi kita belajar, ya ini saya selalu jadi selalu saya ceritakan ibu-ibu di Gaza di Palestina sana. Mereka terblokade, nggak punya makanan, nggak punya air, nggak punya listrik. Semua lebih harus dihormat. Tapi bagaimana mereka melahirkan anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang ya memperjuangkan agama Allah di tengah keterbatasan. Nutrisinya nggak ada, gitu ya. Gimana? Tapi Masya Allah mereka luar biasa. Ya, jadi keyakinan kepada Allah inilah yang membuat mereka hamil, melahirkan bahkan sampai kembar 4, kembar 5 mungkin bisa lahir normal di sana. Kalau yakin, nutrisi dan bergerak, insya Allah klik enggak, tak melahirkan, tak mengkhawatirkan rasa sakit dan melahirkan kesolihan. Dua ini adalah jaringan dari Persalinan Maryam. Lanjut. Baik, ada Yana Ilyas, monggo di mute dulu. Ya, terima kasih. Baik, lanjut lagi Mbak, tinggal sedikit lagi kita ya. Teman-teman yang punya pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat atau nanti bisa bertanya sesuai dengan arahan dari moderator. Ya, ini lembar mutabaah teman-teman. Ya, kemarin ini sudah saya upload ya. Kalau mau contohnya ada di website saya di persalinan www.persalinanmaryam.com. Silahkan kalau mau di-download silahkan. Ya, ini untuk sebagai catatan kita, mungkin bisa jadi evaluasi, bahan evaluasi nantinya bagaimana sih dari bangun tidur sampai tidur lagi apa yang dilakukan oleh seorang ibu. Apakah ada perbaikan? Apakah ada pengurangan? Apakah ada tambah nggak nyaman ini dengan perutnya, kemudian masih sulit untuk melakukan hal-hal, misalnya jadi rukunya nggak nyaman gitu ya dan lain sebagainya. Ya, ini sebagai bahan mungkin nanti akan jadi kenang-kenangan juga disimpan sampai anak ini berumur 7 tahun ya mungkin menjadi kado nih loh waktu kamu di perut Umi loh nak perut bunda di perut mama dulu yang dilakukan ini terus jadinya kayak kamu nih sekarang nih gitu ya gitu. Baik, lanjut lagi. Ya, purpose, positive, and pray. Tujuan kita adalah Allah, asyhadu alla ilaha illallah. Kesejahteraan ibu dan kesejahteraan perkembangan janinnya positif, hubungan hablum minallah, hablum minannasnya bagus. Ya, kemudian bidah wajib dan sunnah dilakukan. Masya Allah ini ya. Luar biasa. Insya Allah dengan adanya ilmu dan kemudian diamalkan, kita taubat terus ikhtiar, taubat ikhtiar, insya Allah persalinan selamat dunia akhirat. Ya, persalinan yang penuh syukur, bukan sekedar dengan rasa nyaman. Karena kadang-kadang kita tidak bisa bersyukur dengan segala kemewahan yang diberikan, segala fasilitas yang diberikan, segala kemudahan yang diberikan tidak membuat kita bersyukur, tapi malah kufur. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Maka yang kita cari adalah persalinan yang penuh syukur. Bagaimanapun persalinan itu sudah terjadi dengan kehendak Allah, takdir Allah. Mau dia sudah kita upayakan segala hal. Ya, sebagai bidan saya harus mengupayakan ya. Ibu harus makan ini, ibu harus berjalan gini-gini, ibu harus bukannya dengan bla bla bla, semua sudah diusahakan tapi ternyata pada saat persalinan ternyata itu tidak harapan kita tidak tercapai. Mau apa? Tapi Allah sudah berikan itu, sudah izinkan itu terjadi pada ibu. Maka ya kita sama-sama gitu ya. Disyukuri, ya kita lakukan ikhtiar. Sambil bertaubat mungkin ada sesuatu yang terlupakan tidak dilakukan. Ya, lanjut lagi, Mbak. Ya, ini siklus ya, siklus hidup manusia. Dari telur ayah ibu, kemudian menjadi janin, menjadi bayi, anak, remaja, dewasa, tua, dan mati. Ada yang dari telur sudah mati, keguguran. Ada yang masih fetus, masih janin, mati IUFD.
ya meninggal dalam perut, ada yang masih bayi meninggal, ada yang anak-anak meninggal, dan lain sebagainya. Belum tentu semua kita akan mencapai usia tua. Saya sekarang mungkin masih di adult ya, saya masih di dewasa menuju tua. Tapi nggak tahu siapa yang tahu umur kita. Ketika kita tahu umur kita dan kita akan berakhir dengan kematian, tentu harus ada yang kita bawa. Nggak mungkin kita nggak bawa oleh-oleh ya sama Allah. Kita jalan saja, kita maunya ya ada oleh-oleh dari perjalanan ini. Dan semua akan kita pertanggungjawabkan. Nanti yang bicara itu bukan mulut kita, tapi anggota badan kita, kulit kita nih ya, kulit kita ya Allah, ini sudah diapakan saja kulit saya nih ya. Siapa yang sudah pegang kulit saya? Siapa yang auzubillah. Baik, ya, jadi kematian ini mengingatkan kita untuk selalu kembali kepada Allah, karena kita nggak tahu kapan kita akan menghadap Allah, gitu ya. Lanjut lagi. Sudah selesai sepertinya ya. Nah, I am a Muslim. Ishhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa aku seorang muslim. Aku bahagia, aku bangga ya dengan Al-Qur'anku, dengan sunnahku ya, dengan sudah apa yang ada yang dalam kehidupanku sebagai seorang muslim, aku bangga dan bahagia. Saksikanlah bahwa aku seorang muslim dan aku akan melakukan apa saja untuk kebanggaanku itu, gitu ya. Masya Allah, agama kita penuh aturan. Ya, bukan untuk dilanggar, tapi sebagai sebuah pedoman. Gitu. Terima kasih ya teman-teman atas fokusnya hari ini, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat, ibroh, hikmah dari apa yang saya sampaikan. Dan kalau ada yang perlu didiskusikan, silahkan kita akan masuk ke forum diskusi. Saya serahkan kembali kepada Mbak Sela sebagai moderator. Silakan Mbak Sela. Baik, Alhamdulillah terima kasih Bu Mugi atas pemaparan materi pada malam hari ini yang Masya Allah luar biasa sekali ya. Ini di chat ya dari Bu Win. Iya, Saya bacakan ya. Okay. Umi rekomendasi konsumsi kurma berapa butir per hari dan jenis kurma apakah? Dari kalau kita belajar dengan penelitian sama Al-Quran ada sedikit perbedaan ya. Jadi kalau dari kurma yang dipakai untuk kehamilan itu sebenarnya kurma apa saja boleh. Tapi beberapa penelitian juga beda-beda ya. Beda-beda. Kalau saya dulu waktu kehamilan itu saya waktu persalinan, waktu penelitian saya memakai kurma sukari. Kurma sukari karena alasannya adalah berada di posisi rutop ya. Rutop itu adalah sebelum dia kering. Itu adalah jenis kurma kurma itu kan ada jenis, ada kematangan. Jadi kematangan di rutop ini adalah kematangan yang paling banyak nilai gizinya. Nah, dan sukari alasannya mudah didapat dan cukup enak ya, cukup enak rasanya, buat ibu-ibu itu enak ya. Jadi dan berapa butir ya, berapa butir saya tetap memakai dari Rasulullah ya, 7 butir ya, karena penelitian saya juga pakai 7 selama 3 kali per 4 jam waktu persalinan ya. Tapi penelitian dia mengatakan 6 ya, 6 ini setara dengan sekian gram. Tapi kalau kita bicara tentang gram, berarti kita kemana-mana harus buat timbangan dong ya, nggak efektif sekali gitu ya. Jadi dan kurma itu kan ada yang kecil, ada yang bertangkai juga gitu ya, ada yang besar. Majul itu kan besar, tapi konon katanya kurma majul ini dari Israel ya, jadi kita nggak usah lah kalau yang berhubungan sama Yahudi itu nauzubillah gitu, nggak usah. Ya, kalau kita hitung ya 7, kalau saya tetap 7 karena Allah menyukai yang ganjil juga, ini juga dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi kalau dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah 7 butir kurma ajwa dan dimakan pada pagi hari. Ya. Tapi kalau kita ya untuk kehamilan silahkan, maunya apa yang ada silahkan. Ya, dimakan saja, tidak harus ajwa,
Tidak harus Sukari, karena beberapa pertemuan lain adalah kurma lulu ternyata paling banyak oksitosinnya katanya. Kurma ini ternyata paling banyak Fe-nya. Jadi macam-macam ya, hasil penelitian beda-beda. Itu juga dulu waktu saya penelitian juga diminta oleh dosen saya, ini kurma ditanam di mana? Di pinggir sungai, di tempat sampah, di mana? Waduh, itu kalau sampai ke sana kan saya nggak bisa ya. Kecuali saya menanam sendiri kurmanya. Jadi waktu itu ya kurma yang ada saja. Dan ini kan berbeda. Kurma yang ditanam di tanah yang subur, di tanah yang pakai air, di tanah yang itu macam-macam sekali gitu ya. Itu akan mempengaruhi jumlah kandungannya tentunya. Lanjut lagi Mbak, silahkan. Berikutnya Bu Wiwin Sari. Assalamualaikum Bu Mugi, izin bertanya. Tadi disebutkan dalam surat Maryam ayat 24, pendamping persalinan salah satunya, tadi tempat yang rendah itu maksudnya apa? Terima kasih. Ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa tadi ya, dalam suatu perkara termasuk dalam persalinan itu harus ada pemimpin. Nah, pemimpin ini kan biasanya pengennya tinggi gitu ya. Jadi bersuara tinggi, memerintah, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tempat yang rendah ya. Bagaimana dia merendahkan, maksudnya bersikap lebih rendah gitu ya. Bahkan kalau duduk pun misalnya ibunya berdiri, kita akan membantu ibu dengan cara lebih menunduk gitu ya. Mungkin posisi kita pada saat persalinan juga lebih direndahkan. Mungkin seperti itu. Dan suaranya juga lebih rendah. Jadi artinya adalah kita sejajarkan atau di bawahnya dalam arti untuk membuat ibu ini merasa lebih nyaman, lebih yakin untuk melalui persalinannya. Gitu. Baik, ada lagi Mbak? Ini masih nanti akan kami batasi untuk pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Siti Hayuni. Kadang nggak kuat Bu, kakinya ditekuk ketika ditawaruk selama kehamilan, ada keluhan di bagian. Ini sebenarnya cerita ya Mbak, bukan pertanyaan ya. Sebentar Bu. Bismillah, Bu Mugi izin bertanya, saya sedang hamil 34 minggu. Bagaimana pendapat Ibu tentang senam hamil, senam yoga? Terima kasih. Jazakallah khair. Senam yoga. Senam yoga, iya baik. Bagaimana pendapatnya tentang senam yoga? Jadi begini Ibu. Biasanya karena saya punya latar belakang filsafat ya, jadi segala sesuatu saya pikirkan lebih dalam, lebih radikal. Radikal itu sampai ke akarnya. Ketika saya bicara tentang ketika saya mendapati satu metode, satu hal yang saya belum tahu, saya berusaha mencari tahu. Ini sejarahnya seperti apa? Ini siapa yang bawa? Ini bagaimana dulu awalnya? Ya, saya khawatirkan terjadi seperti denaturalisasi gitu ya. Ini sebetulnya masuk ke dalam ajaran agama tertentu, tapi sekarang seperti LGBT itu kan dinaturalisasi ya. Dibiasakan untuk kita mendengar itu sebagai sesuatu yang biasa. Padahal itu salah gitu ya. Nah, coba kita belajar lagi aja ya Bu ya. Kita sama-sama belajar lagi. Ini dulu sejarahnya seperti apa? Ya, sejarahnya seperti apa? Apa yang dilakukan? Apakah ada hal-hal yang terkait dengan suatu kaum di luar agama kita? Karena itu pasti kita kalau melakukannya ikut akan itu. Ya. Nah, itu di satu sisi. Di sisi lain adalah sebagai seorang Muslim, yuk kita masuk dulu ke dalam pengetahuan Islam kita. Apakah untuk mengatasi keluhan-keluhan tadi ya? Senam ini kan fungsinya untuk membuat lebih bugar. Kemudian mengatasi keluhan-keluhan, ya, membuat persalinan lebih mudah. Adakah di dalam Islam yang bisa membantu itu semua? Ya. Sudahkah kita sampai ke sana? Dalam Islam ada nggak sih gitu ya yang bisa membantu kita untuk itu, untuk lebih bugar, untuk lebih yakin, menyelesaikan keluhan-keluhan kita? Nah, ada nggak? Gitu. Oh, ternyata ada sholat, ya. Nggak usah kemana-mana sih ya. Cuma di atas sajadah, selesai urusan semua. Nah, kalau nggak ada, nah ini parahnya kalau nggak ada ya Mbak. Kalau tidak ada penjelasan itu dalam agama kita,
ya sebagai seorang muslim, ya silahkan untuk cari di agama lain. Berarti agama kita itu bukan penyelesaian masalah. Ini na'udzubillah min dzalik. Tapi ternyata harusnya ada. Karena kita memilih agama ini sebagai agama kita. Maka ya insya Allah bismillah gitu ya. Ayo kita kembali yuk. Kita luruskan tauhid kita. Kita maaf ya. Dokter Meti, buat apa kemudian nyaman tapi kita nggak ingat Allah? Ya, buat apa kemudian sehat tapi itu menjauhkan kita dari Allah? Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi yang pertama kali usahakan adalah bagaimana kita dekat Allah, bagaimana kita mendapatkan kemudahan dari Allah, itu yang harus diusahakan. Bukan nyamannya dulu, bukan nyamannya dulu. Begitu. Ya. Baik, silakan Mbak Sela lanjut lagi. Ya, mohon maaf Bu Mugi, ini masih satu lagi nih. Nanti habis ini nanti untuk sesi tanya jawab ditutup, nanti bisa dilanjutkan di lain kesempatan gitu ya. Dari Bunda Hendri Eka. Bismillah, izin bertanya, saya hamil 3 kali plasenta previa. Apakah sekali plasenta previa kehamilan selanjutnya juga begitu? Jika tidak, apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya plasenta previa? Jazakillah khair. Ya, Masya Allah ya, subhanallah. Di plasenta previa berarti apakah semua disesar atau ada yang berhasil normal nih? Jadi penasaran. Tapi menurut medis memang ketika plasenta previa ini seperti ada bekas ya, ada semacam itu bekas gitu ya. Jadi dulu pernah dipakai, kemudian ada bekas dan biasanya akan memang terjadi plasenta previa lagi di kehamilan selanjutnya. Ya. Jadi memang kalau dari medis berulang ya, kejadiannya berulang. Nah, apa yang harus dilakukan untuk minimalisir plasenta previa? Ini sampai saat ini masih simpang siur jawabannya. Tidak ada yang pasti bagaimana. Ya, karena juga penempelan plasenta ini kan kita nggak tahu di mana. Awal dulu apakah langsung mencolok di situ gitu ya, nempel gitu atau di mana. Nah, kita yang nggak tahu itu, yang masih kejadian betul-betul menurut saya masih ini rahasia Allah betul-betul gitu ya. Nah, meminimalisirnya gimana? Belum tahu ya bagaimana. Tapi ya kita usahakan adalah kita punya Allah. Ya, ini yang luar biasa seorang Muslim. Dengan doa itu bisa mencegah, merubah takdir. Mungkin merubah takdir ya, mencegah keburukan. Jadi tadinya adalah plasenta itu di bawah, tapi kemudian dengan usaha yang sungguh-sungguh memohon kepada Allah, karena Allah yang menempelkan gitu ya. Allah yang menempelkan, alhamdulillah bisa naik, alhamdulillah bisa pindah. Pindah dalam arti memang kalau dalam medis tidak bisa pindah, tapi naik ya. Ketika usia 28 minggu, segmen bawah rahim mulai terbentuk, maka plasenta itu akan naik yang tadinya sedikit menutupi. Begitu. Begitu, Mbak Sela, silakan selanjutnya. Oh iya, sudah nih. Ini karena waktunya sudah malam, mungkin ini untuk saya tanya jawab dari dulu, nanti bisa dilanjutkan di lain kesempatan gitu ya. Baik, Mbak. Baik Bu Mugi, terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk bisa sharing bersama kami dan seluruh peserta Zominar yang sudah berkenan mengikuti Zominar malam hari ini. Mbak Sela, mohon maaf. Ada yang mau bertanya langsung, mungkin bisa diberikan kesempatan, mungkin ini ya sedang bertemu dengan Bu Mugi kepada Mbak Ayu ya. Ya, Kak Ayu, silakan Kak Ayu. Oh, iya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bu. Ini khawatir sinyal tidak kuat. Begini, tadi sebenarnya tertinggal juga ya untuk materi qadarullah tadi mati lampu juga. Terus yang ditanyakan itu penjelasan yang disampaikan oleh Ibu itu tentang persalinan Maryam itu apakah maksudnya
kita tuh bisa loh mampu melakukan persalinan seperti Maryam gitu, maksudnya tanpa tanpa dibantu oleh dari tim medis atau kesehatan gitu ya, seperti dokter maupun bidan. Terus yang kedua, yang tadi maksudnya senam Maryam itu kembali lagi kepada sholat ya, Bu. Dan yang pertanyaan yang ketiga, bukan pertanyaan ya, sebenarnya mungkin sharing sedikit dengan tadi tentang keyakinan. Ini cerita tentang kehamilan saya yang kelima, kelahiran yang keempat, anak yang keempat, tapi kehamilan yang kelima, itu Masya Allah, betul dengan keyakinan saya mampu, alhamdulillah gitu ya, atas izin Allah, akhirnya saya mampu melahirkan normal gitu ya. Dan memang yang sebelumnya juga normal. Ini di sini kenapa? Karena pada saat itu saya sempat berkunjung ke beberapa bidan dan ditolak gitu ya, karena memang harus disesar, dinyatakan disesar. Begitupun di rumah sakit pun seperti itu, tapi ada hanya satu rumah sakit yang karena pro normal ya, jadi alhamdulillah rezeki saya itu dimotivasi, kalau ibu yakin normal ya insya Allah akan normal gitu ya. Sampai pada akhirnya detik-detik besoknya itu udah masuk ke 42 minggu dan dinyatakan oleh dokter kalau malam ini tidak lahir gitu ya, maka terpaksa harus disesar gitu ya. Ya tadi atas dengan keyakinan mungkin ya, Allah pasti kasih saya normal karena sebelumnya juga saya normal gitu ya. Sebelum jam 11:30 itu alhamdulillah saya lahir dengan normal. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, terima kasih Kak Ayu ya, Kak Ayu. Baik, tadi pertama tentang persalinan Maryam ya, apakah itu kemudian harus bisa bersalin seperti Maryam gitu? Kita mengambil semangat tauhid ya, Mbak ya. Bukan kemudian tentang teknik ya, mohon maaf ini ya. Teknik itu bisa macam-macam, banyak sekali. Ya, dengan mengumpulin teknik ada 1000, ada 2000. Ada persalinan di pasir, pernah dengar? Ya, sandbird, pernah dengar? Ada sandbird. Sekarang banyak banget, ada waterbird, sandbird, wah banyak sekali gitu ya. Itu hanya tentang teknik ya. Bagaimana prosesnya, apakah nanti akan didampingi oleh nakes, apakah brojol, kemarin saya brojol di kos gitu ya. Subhanallah gitu, Masya Allah. Bisa lahir cepat. Saya sih ini bersyukur ya bisa lahir cepat nih. Ya, nggak sampai rumah bidan sudah lahir. Ya. Jadi bukan tentang bagaimana apakah bisa lahir sendiri, ya, apakah kemudian hanya di ini. Nah, kalau kita berkaca dari kacamata medis sekarang, tentu sebagai bidan saya punya kewajiban untuk mendidik para ibu hamil. Nah, mendidiknya ya adalah persalinan yang aman, ya, persalinan aman, ya, nyaman ini adalah bagian, kalau saya menyebutnya persalinan yang disyukuri akan jadi nyaman, ya. Dengan persalinan yang seperti ini, ya walaupun memang ibu akan menjumpai banyak sekali macam-macam nakes di luar sana, bidan yang seperti apa, ya bocongannya segini sih Bu, dia nggak buat amal, malah nggak buat gini, ya itulah Allah yang juga mentakdirkan kita bertemu dengan mereka. Allah yang mentakdirkan kita mendapatkan pelajaran dari mereka. Mungkin tidak nyaman, mungkin nggak enak, tapi itu sudah Allah takdirkan ya. Jadi ini bukan tentang persalinan yang seperti Maryam, nggak ada pendamping ya. Tadi dikatakan pendamping persalinan itu ya tadi ya, si Jibril tadi ya, kita belajar dari malaikat Jibril bagaimana menjadi pendamping persalinan. Ya, itu juga, tapi bisa juga pendamping persalinan siapa? Bisa suami, bisa. Kalau saya sendiri ya. Jadi saya berusaha, ibu ini memang kita di ruang persalinan itu ya, hanya ada suami yang memang itu berhak melihat aurat ibu. Bidan itu kan tidak berhak kecuali dalam keadaan yang terdesak seperti ini berkaitan sama nyawa. Nah, maka suamilah sebetulnya yang paling berhak untuk berada di samping istrinya. Kecuali kalau ada uzur ya, ada uzur yang memang tidak bisa
itu ya memang kemudian itu menjadi tugas bidan untuk bisa, walaupun juga mempersedikit untuk melihat auratnya. Jadi bukan tentang bagaimana Maryam ini bersalin tanpa orang, tapi bagaimana tauhidnya, hatinya, ruh itu Allah gitu loh. Spiritnya itu Allah. Ya, jadi bukan tentang gerakannya juga, yang gerakan. Jadi teknik ini Masya Allah ya, banyak sekali, nggak akan selesai kita gali tekniknya. Tapi sekali tauhid, sampai mati tauhid selesai. Gitu ya. Kemudian yang kedua senam Maryam. Apakah ini akan kembali ke sholat? Ya, saya tidak membawa senam Maryam ini yang paling baik, bukan. Ya, saya tanggung jawab nanti Mbak kalau jenengan senam Maryam itu berarti Tuhannya saya nauzubillah min dzalik gitu ya. Tapi bagaimana kemudian menggiring ibu-ibu ini nggak lari dong ke sana-sana, nggak usah dong lihat kanan kiri. Kita punya loh sholat gitu. Kita punya sholat nih. Ayo sholat yuk. Ya, nggak punya Bu Hai mau ikut sholat, ikut senam tapi nggak punya ini ya. Bagaimanapun kita menghargai sebuah ilmu. Kita membayar karena memang orang ini sekolah loh, dia belajar loh, ya memang dia mencari ilmu tuh dengan berbagai cara ya sudah. Kalau tidak ya sholat gitu ya. Sholat kok kita sudah tahu dari kecil bahwa itu sholat yang terbaik. Apa namanya sudah tahu gerakan sholat, sudah tahu bacaan sholat, maka kembalilah ke dalam ke sholat. Jadi senam Maryam itu adalah cara saya untuk menggiring ibu-ibu, ayo kembali ke Islam, ayo ke sholat, selesai. Nggak harus senam Maryam, tidak harus senam Maryam, ya tidak harus. Ya, walaupun memang saya membuka pelatihan untuk instruktur, saya membuka kelas-kelas, tapi tidak harus untuk senam Maryam. Masih banyak senam yang dalam arti kata dia netral, ya tidak berafiliasi, tidak berkelompok, tidak ini pada sesuatu yang di luar Islam gitu. Ya, baik begitu. Ibu-ibu semua, maaf ya Mbak Sela jadi agak panjang. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya dari Mbak Umi, Masya Allah ya, terima kasih. Ini semoga Mas Zaya selalu bisa bermanfaat, semakin sukses, semakin banyak membantu, dan lebih barokah insya Allah. Begitu Mbak Sela, terima kasih. Panji, Bu Mugi, ini sebelum sesi akhir ya, sebelum penutupan, mohon izin sebentar untuk semua bunda yang ada di ruang Zoom. Dahulu silahkan untuk memposisikan diri. Ya. Ampun Bu Mugi. Baik Bu Mugi, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya untuk sharing materi yang Masya Allah luar biasa banget ya. Dan juga terima kasih untuk bunda-bunda hebat semuanya yang sudah berkenan untuk mengikuti seminar pada malam. Ada salah kata dan kurang berkenan, semoga kita masih bisa dipertemukan di lain kesempatan lagi ya. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik acara seminar pada malam hari ini. Yang kita dapat pada malam hari ini bisa semoga yang kita dapat pada malam hari ini bisa manfaat dan bisa kita aplikasikan di kehidupan nyata. Baik Bunda, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum acara ini saya tutup. Yang pertama adalah materi ya. Nanti linknya akan di-share oleh panitia di grup yang sudah dibuat. Kemudian karena sudah menunjukkan pukul setengah jam 9 lebih ya, jam 9 lebih selesai pukul 9 dan ini agak mundur sedikit Opang ya. Mohon maaf ya Bu Mugi.
Kami mengucapkan kepada seluruh panitia yang telah setia bersama kami dari sesi 1 sampai dengan terakhir hari ini. Semoga next time kita bisa bertemu lagi di kesempatan dari saya cukup. Mohon maaf apabila ada salah kata dan tidak berkenan di hati bunda-bunda semua. Saya hanya manusia biasa dan mohon untuk dimaafkan. Kurang lebihnya sekian. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Terima kasih, barakallah. Izin live ya, Mbak. Ini akan saya akhirin ya untuk Zoom-nya.